Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di channel Visit Umrah Official. Bersama saya, Handrisal, dosen program studi ilmu pemerintahan. Pada video konten kali ini, kita akan membahas mengenai data dan skala pengukuran. Mari langsung saja kita simak pembahasannya. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu data. Secara sederhana, data dapat diartikan sebagai kumpulan dari fakta-fakta, yang berupa angka-angka ataupun kata-kata, yang dapat dipercayai kebenarannya. Sehingga dapat dijadikan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Karena digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan, maka data yang digunakan haruslah data yang baik. Data yang baik minimal memenuhi 3 persyaratan. Pertama, data harus akurat, yang berarti data harus sesuai dengan realitas yang ada, bukan data yang dibuat-buat. Kedua, data harus relevan, yang berarti data harus sesuai dengan topik penelitian. Ketiga, data harus up to date, artinya data yang digunakan adalah data terbaru, bukan data lama, atau data yang sudah usang. Selanjutnya kita bahas mengenai pengelompokan data. Data dapat kita kelompokkan ke dalam beberapa kategori. Pertama, berdasarkan cara memperoleh. Kedua, berdasarkan waktu pengumpulan. Dan ketiga, berdasarkan jenis atau sifat. Berdasarkan cara memperoleh, data terbagi ke dalam data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari objek penelitian. Contohnya mewawancarai secara langsung masyarakat, untuk mengukur kualitas pelayanan publik. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan data yang sudah jadi, yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Contohnya adalah data BPS. Berdasarkan waktu pengumpulan, data terbagi ke dalam data cross-section dan data time series. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan per 31 Desember 2020. Dan data jumlah pasien rumah sakit per 31 Desember 2021. Selanjutnya, data time series adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya adalah data APBD, tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Jika dilihat dari jenis atau sifat, data terbagi ke dalam data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya jumlah pendapatan asli daerah, jumlah pemilih pada pemilu dan lain-lain. Data kuantitatif juga bisa berupa data kualitatif yang dikuantifikasi. Misalnya persepsi masyarakat yang berupa setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Untuk kepentingan analisis data, persepsi tersebut kemudian dikonversi ke dalam angka-angka. Persepsi setuju, dikonversi dengan angka 3, ragu-ragu, dikonversi dengan angka 2, dan tidak setuju dikonversi dengan angka 1. Selanjutnya, data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan lain-lain. Data kuantitatif sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung dan bilangannya selalu bulat. Contohnya jumlah mahasiswa prodi ilmu pemerintahan sebanyak 325 orang. Sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil mengukur. Bilangannya bisa bulat dan bisa pecahan. Contohnya besar suku bunga, 5,5% dan tinggi sebuah pohon 5 meter. Dalam pendekatan kuantitatif, terdapat 4 skala pengukuran data, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Mari kita bahas satu persatu skala pengukuran tersebut. Pertama, skala nominal adalah suatu skala yang diberikan pada suatu objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori lainnya, tetapi hanya sekedar label atau kode saja.
Selain itu bisa juga diartikan sebagai skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu subjek. Contohnya, jenis kelamin, agama, dan suku. Untuk jenis kelamin misalnya, laki-laki dilambangkan dengan angka 1 dan perempuan dilambangkan dengan angka 2. Karena hanya sebagai simbol atau kategori maka urutan tersebut boleh dibolak-balik. Perempuan boleh dilambangkan dengan angka 1 dan laki-laki juga boleh dilambangkan dengan angka 2. Hal ini juga berlaku untuk kategori lainnya seperti agama maupun suku bangsa. Kedua, skala ordinal adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori sekaligus melakukan ranking terhadap kategori. Bisa juga dikatakan sebagai data yang berasal dari kategori yang disusun secara berjenjang, mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi ataupun sebaliknya. Contohnya, tingkat pendidikan yang diurutkan berdasarkan jenjang pendidikan. SD dilambangkan dengan angka 1, SMP dengan angka 2, SMA dengan angka 3, diploma dengan angka 4, dan sarjana dengan angka 5. Berbeda dengan skala nominal, yang boleh dibolak-balik secara acak, pada skala ordinal hanya dapat diurutkan dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah, ataupun sebaliknya, dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Yang ketiga, skala nominal adalah skala pengukuran terhadap objek atau kategori yang dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut tertentu, di mana jarak interval antara tiap objek atau kategori adalah sama. Atau skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain mempunyai bobot yang sama. Namun pada skala nominal tidak memiliki nilai nol absolut. Contohnya adalah skala pengukuran suhu pada termometer. Meskipun terdapat nilai 0 derajat Celcius, bukan berarti tidak ada suhu, melainkan menggambarkan kondisi yang sangat dingin. Contoh lainnya adalah skala pengukuran terhadap sikap. Sikap sangat setuju dinotasikan dengan angka 5, setuju dengan angka 4, cukup setuju dengan angka 3, tidak setuju dengan angka 2, dan sangat tidak setuju dengan angka 1. Yang terakhir, adalah skala rasio. Merupakan skala interval yang memiliki nilai dasar yang tidak dapat diubah. Atau suatu skala yang memiliki sifat skala nominal, skala ordinal, dan skala interval. Serta dilengkapi dengan nilai 0 absolut. Contohnya adalah nilai IPK 4,0, 3,5, dan seterusnya. Contoh lainnya adalah pengukuran panjang dan berat badan. Jika panjangnya 0 cm, berarti tidak ada panjangnya. Begitu juga untuk berat badan, jika beratnya adalah 0 kg, berarti tidak ada beratnya. Sampai di sini, selesai sudah pembahasan kita mengenai data dan skala pengukuran. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Serta jangan lupa like dan subscribe serta tonton terus channel Visit Umrah Official. Sampai jumpa.